Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu ikhwah fil madkhal ila tarikhil fiqh. Baik, kita masih di pembahasan tentang fikih di zamannya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ijtihad di zaman para sahabat. Bagaimana ijtihad terjadi di zaman para sahabat, asalnya bagaimana, sebabnya apa, ya, dan karakteristiknya seperti apa, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke ikhtilafus sahabah fil fiqhi wal ijtihad. Ya, perbedaan para sahabat, perselisihan mereka dalam masalah fikih dan masalah ijtihad, metode ijtihad maksudnya. Baik. Ya. Kana al-khilafun nasyi'u baina as-sahabah qalilan bin nisbah ila man ata ba'dahum. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya yang namanya khilaf yang muncul di zaman para sahabat itu sedikit, jarang terjadi jika dibandingkan dengan generasi-generasi selanjutnya. Wa dzalika raji'un ila asbabin. Kenapa kok begitu? Ada sebabnya. Yang pertama, salahi qasdihim fi talabil haq. Karena niat mereka yang baik, niat mereka yang bagus dalam mencari kebenaran. Ya, itu dia ya. Jadi kenapa khilaf itu terjadi sedikit di zaman para sahabat? Ya karena mereka tulus untuk mencari kebenaran, gitu. Ya. Nah, makanya kalau kata para ulama di zaman sekarang ini banyak terjadi khilaf itu salah satu penyebabnya adalah ya qasad yang berbeda-beda, ya, niat yang berbeda-beda. Nah, bayangkan ada dua orang ulama, yang satu qasadnya talabil haq, yang satu yang talabil mal, ya fatwanya kan berbeda kan. Nah, ya, jadi niat itu sangat menentukan juga dalam masalah ya, ijtihad ini adalah masalah khilaf. Yang kedua, husnu tafaquhihim. Ya, tafakuh mereka yang baik terhadap, atau pemahaman mereka yang terbaik, ya, pemahaman para sahabat ini yang baik sekali terhadap ya masalah-masalah fikih, sehingga kalau orang sudah pemahamannya baik terhadap masalah-masalah fikih, pemahamannya baik dalam masalah-masalah nas Al-Quran, maka tentu tidak akan ada terjadi perselisihan. Ya. Zaman sekarang saja, bayangin kalau antum hidup di dalam ya, sebuah lingkungan, di lingkungan itu 90% atau 100%-nya adalah orang-orang yang paham agama. Paham agama secara umum lah, janganlah sampai masuk ke perincian-perinciannya. Paham agama secara umum. Maka tentu akan sedikit kita temukan khilaf di situ. Kecuali memang orang-orang yang benar-benar bertolak belakang. Misalkan kita tinggal di lingkungan ya 90%-nya paham agama, tapi ada 1-2 orang yang ahli maksiat. Ya tentu akan ada khilaf di situ, tapi ini khilaf bainal haq wal batil. Ya, tapi khilaf bainal muslimin sendiri, bainal haq itu nggak mungkin. Li'annal haqqa wahid. Nah, jadi bagusnya pemahaman seseorang terhadap nas, ya, itu akan menghandle dia untuk terjun ke dalam khilaf-khilaf itu justru. Nah, jadi semakin bagus pemahaman kita, semakin sedikit khilaf. Bukan berarti khilaf itu sesuatu yang tercela ya. Khilaf itu dalam masalah fikih, ya sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu merupakan tabiat ilmu fikih. Tabiat ilmu fikih itu memang membuka celah untuk adanya khilaf-khilaf. Baik. Kemudian yang keempat, i'maluhu mabda' syura. Ya, kenapa khilaf itu sedikit di zaman para sahabat? Karena para sahabat itu mereka punya yang namanya syura, majelis syura. Majelis syura itu ya sekumpulan ulama di situ, ya kayak MUI lah gitu ya. Jadi ketika terjadi khilaf, ya yang berselisih hanya mereka-mereka saja gitu. Diselesaikan internal ya, di kalangan majelis syuro saja, tidak melebar kemana-mana. Ya, kalau zaman sekarang kan khilafnya sederhana, tapi menjadi melebar kemana-mana, berlarut-larut, berkepanjangan jadinya. Disebabkan apa? Disebabkan orang-orang yang tidak ahli juga ikut turun tangan di situ, ikut andil, ya. Tuailibul ilmi, ikut-ikutan nimbrung dalam masalah-masalah yang sudah dibahas sama para kibar. Nah, coba biarkan yang kibar-kibar saja berbicara dalam masalah itu, sudah adem umat. Nah, kita patut mengambil contoh dari para sahabat bagaimana mereka ya di zaman mereka itu punya yang namanya majelis-majelis ya syura, terdiri dari para fuqaha, para ahli tafsir di situ.
Ya, misal misal Umar tuh punya majelis syura, Abu Bakar juga punya. Ya, isinya adalah para sahabat-sahabat senior deh. Nah, lam yakhtalifu fi usuliddin wa qat'iyatihi. Yang perlu antum pahami juga bahwasanya para sahabat itu tidak pernah berselisih dalam masalah-masalah akidah. Ya mungkin itu. Karena akidah satu. Wa ma hadatsa min khilafin fil furu'i kana bahsan 'anil haq. Kalaupun terjadi khilaf di kalangan para sahabat, itu dalam masalah furu dan itu pun dengan niat untuk mencari kebenaran. Nggak ada niat untuk gaya-gayaan, menunjukkan diri lebih banyak ilmu dan sebagainya, tidak. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh permasalahan fikih yang terjadi khilaf di situ di kalangan para sahabat waktu itu. Contohnya misalkan tentang masalah nafqatu al-mutallaqah salatan idza kanat hailan. Nafkah perempuan yang ditalak talak 3, talak bain. Idza kanat hailan, kalau dia tidak dalam kondisi hamil. Umar, Ibnu Mas'ud dan Aisyah itu berpendapat bahwasanya ya, perempuan yang ditalak 3 dalam kondisi tidak sedang hamil, ya, maka dia itu tetap dapat nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya. Ya, dalam masa iddahnya dia nanti tetap, ya, suaminya atau mantan suaminya tetap bertanggung jawab memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal semasa iddahnya itu. Tapi di kubu yang lain, Ali, Ibnu Abbas, dan Jabir itu berpendapat bahwasanya ya, perempuan yang ditalak 3 dalam kondisi tidak hamil itu nggak dapat nafkah, tidak juga dapat tempat tinggal ya, selama masa iddahnya. Ini kan berarti ada 2 pendapat di situ. Ya, kenapa bisa timbul pendapat ini? Ya karena nanti kita akan bahas di poin yang ke-6 nanti ya apa penyebab khilaf yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan bisa kita simpulkan di sini salah satunya adalah perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis yang ada. Nah, baik. Dan itu satu kasus yang dibawakan penulis ini. Ada kasus yang lain, misalkan tentang hukum atau perselisihan pendapat dalam kasus iddahnya perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah ini kebetulan ini judul ya, bahasana dulu nih. Ya. Iddah seorang perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Kapan atau berapa lama pas masa iddahnya? Fase iddahnya berapa lama? Ada 2 pendapat dengan para sahabat di situ. Ya, pendapat yang pertama itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib bin Ibnu Abbas. Dia berpendapat bahwasanya ya iddahnya perempuan yang seperti itu bi'abadil ajalain, dengan waktu yang paling panjang. Mana yang paling panjang? Apakah dengan dia melahirkan anaknya atau dengan 4 bulan 10 hari itu? Ya, mana yang paling panjang? Jadi kalau dia misalkan ya hamilnya ya dia suaminya meninggal ketika usia kandungannya misalkan 3 bulan misalkan, maka masih tersisa ya 6 bulan lagi untuk kelahiran anak tersebut. Nah, ya, masih tersisa 6 bulan lagi untuk kelahiran. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan kan masa idah itu 4 bulan 10 hari. Nah, di sini kan lebih panjang yang 6 bulan 10 hari. Maka diambil yang 6 bulan 10 hari. Berarti ya masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Bukan 4 bulan 10 hari. Gitu. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya iddahnya perempuan seperti itu, ya ini pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar mengatakan sampai dia melahirkan. Ya, jadi kalau misalkan suaminya meninggal ketika usia kandungan 8 bulan, nah, maka 1 bulan 10 hari kemudian ya, dia melahirkan, ya di situ ya selesai sudah masa iddahnya. Ya. Jadi tergantung kepada kapan dia melahirkan, bukan kepada angka 4 bulan 10 hari. Baik. Kemudian juga ada perbedaan pendapat di kasus yang ketiga berkaitan tentang zakat perhiasan. Perhiasan yang sudah dipakai sama perempuan, emas, ya, kalung yang dipakai sama perempuan, cincin dan sebagainya.
Ya, bagaimana zakatnya? Ada zakatnya apa tidak? Nah, kalau Ibnu Umar, Asma binti Abu Bakar, dan Anas bin Malik itu berpendapat bahwasanya ya, perhiasan yang dipakai oleh perempuan itu tidak ada zakatnya. Ya, sedangkan Umar, Ibnu Mas'ud, ya, dan Ibnu Abbas itu berpendapat bahwasanya ya, zakat perhiasan perempuan itu ada, wajib dizakati. Nah, type itu diantara ya bentuk ya, atau contoh kasus-kasus yang ada khilaf di kalangan para sahabat. Banyak kasus-kasus yang lain, ya, misal ada juga kasus irsul ikhwah ma'al jad, ya, dalam masalah warisan para ikhwah, jika ada kakek mereka, ya, apakah dapat atau tidak. Nah, baik, mari kita masuk ke aqsamul khilaf al-fiqhi alladhi waqa'a baina sahabah. Tadi kita katakan bahwasanya mungkin bahkan pernah terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Ya, maka khilaf-khilaf yang terjadi itu bisa kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, al-khilaf alladhi yartafi'u bi dhuhurin nassil bayyin. Khilaf yang muncul dengan terangkatnya nas, ya, dengan yartafi bi dhuhur, khilaf alladhi yartafi, khilaf yang yartafi bi dhuhurin nassil bayyin, yang naik disebabkan oleh munculnya nas yang jelas. Contohnya misalkan al-khilaf alladhi waqa'a fi hukmi ad-dukhul ala baladin fihi at-ta'un. Tsumma husima al-khilaf wa tafa'a bi ma'rifatin bin nas. Ya, khilaf para sahabat tentang hukum masuk ke negara yang di situ ada wabah ta'un, wabah penyakit menular. Apa hukumnya kita masuk? Ya, ketika Umar mau masuk ke Syam, dikabari oleh pasukannya bahwasanya di Syam itu sedang ada wabah ta'un, boleh masuk apa tidak? Gitu. Ya, sedangkan dalam masalah ini ada hadisnya. Ya, Nabi mengatakan idza sami'tum ya, bi ardin fala taqdamu alaihi. Kalau kalian mendengar bahwasanya di suatu daerah itu ada taun, maka jangan kalian datangi, ya. Wa ada waqa'a bi ardin wa antum fi, ya, fala takhruju firaran min. Ya. Adapun kalau kalian sedang berada di tempat tersebut dan terjadi wabah taun, maka jangan keluar dari tempat tersebut. Ya, ini kan ada nasnya. Tapi tetap terjadi khilaf para sahabat apakah masuk apa tetap ya pergi begitu. Ya, khilafnya bagaimana? Ya, khilafnya adalah ya di kalangan sahabat ada Abu Ubaidah, dia mengatakan afiraron min qadarillah. Bahwa kita kabur di takdir Allah, Abu Ubaidah. Ya, kan Umar ini minta pendapat kepada sahabat. Ini kita lanjut jalan ke Syam, balik ke Mekah nih, balik ke Madinah. Maka Abu Ubaidah bilang, ya kalau kita balik ke Madinah itu kita kabur di takdir Allah. Nah, kemudian kata Umar, ya apa namanya? Ya, seandainya bukan engkau yang mengucapkan ucapan ini, wahai Abu Ubaidah, sudah aku penggal. Ya, tapi karena Abu Ubaidah sahabat dekat ya, dan orang yang terpandang, ya, ya maka kata ya, Umar, kita nggak kabur dari takdir Allah, kita sedang kabur dari satu takdir kepada takdir yang lain. Menyelamatkan diri ini juga bagian dari takdir Allah. Gitu. Maka ya, kemudian Umar mengasih contoh dengan unta yang sedang berada di suatu lembah dan sebagainya. Tak bisa tahu kisahnya seperti apa. Nah, riwayat Bukhari ya. Nah, ini namanya khilaf yang terjadi, ya, sedangkan ada nas yang jelas di situ. Kemudian yang kedua, al-khilaf alladzi la yartafi. Khilaf yang seperti tadi, ketemu nggak solusinya? Ketemu, ada nas di situ tadi. Jelas, berarti ucapan Abu Ubaidah tidak bisa dipegang di situ tadi. Ya, khilafnya sudah terbantahkan. Jadi khilaf ini sudah tidak dianggap khilaf lagi. Ya, khilaf yang yartafi. Yang kedua, al-khilaf alladzi la yartafi, dia nggak terikat, nggak terangkat, afwan. Jadi tetap ada khilaf itu. Bal tabaqa dawa'ihu mawjudatan fil mas'alatil mukhtalaf fiha. Karena apa? Karena faktor-faktor penyebab khilaf ini masih ada dalam masalahnya. Contohnya al-khilaf fi zakat al-hulli al-mu'addi istimal. Contoh yang tadi kita bahas, contohnya adalah khilaf para sahabat tentang zakat perhiasan. Ya, ada apa tidak apa zakat. Ya. Khilaf ini sampai sekarang masih terjadi. Nah, jadi sampai sekarang ini ada ulama yang berpendapat ada zakat dan mengatakan tidak ada zakatnya. Masing-masing punya pendapat. Ya, belum ketemu titik celahnya di situ. Kenapa? Karena tidak ada nas yang bayyin dalam masalah.
Baik. Kemudian abrazu asbabil khilaf wal fiqhil waqi bin sahabah. Sebab terjadinya khilaf para sahabat, sebab yang paling zahir. Yang pertama, tafawutuhum fi riwayah anin nabi. Berbeda-bedanya mereka dalam masalah periwayatan dari nabi. Ya, ada yang meriwayatkan sedikit, ada yang meriwayatkan banyak, ada yang hafalnya kuat, ada yang hafalnya tidak terlalu kuat. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tafawutuhum fil manzilah ilmiyyah malakatul ijtihad. Perbedaan level para sahabat dari sisi keilmiahan mereka dan kemampuan ijtihad. Beda-beda. Ya. Ya, ini tentu sesuatu yang ya sunnatullah yang seperti ini. Nggak mungkin mereka semua sama. Nah, karena di antara sahabat ada yang mujtahid yang rasikh, ya, yang kokoh, ya, ada juga yang an-nafizul basirah, yang pandangannya tajam, ada juga yang teliti, ya, ada yang macam-macam. Ya. Ya, di antara yang terkenal dengan malakatul ijtihad, kemampuan ijtihadnya, ya, itu adalah para khulafa'ul arba'ah. Ya. Nah, misalkan kisah tentang ucapan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwasanya aqallul hamal sitatu ashhur. Hamil itu minimalnya 6 bulan. Kenapa? Karena di ayat dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan dikatakan di surat Al-Ahqaf. Kemudian di surat Al-Baqarah dikatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman yurida an yutimma ar-radha'ah. Nah, ya, kalau di ayat Al-Baqarah dikatakan ya haulain itu 2 tahun, kamilain secara sempurna bagi yang ingin menyempurnakan radha'ah. Maka kalau digugurkan haulain dari 30 bulan dengan 30 bulan berarti tersisa ya 6 bulan. Itulah muddatul hamal. Ini bentuk istinbatnya Ali bin Abi Thalib. Baik. Nah, jadi para sahabat itu berbeda-beda level dalam masalah kemampuan dalam berijtihad. Itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan khilaf. Sama seperti sekarang juga. Para ulama berbeda pendapat disebabkan yang berbeda kemampuannya, berbeda keilmuannya, berbeda tingkat pendidikannya, berbeda ya, jumlah gurunya, ya, berbeda ya, lama belajarnya, banyak faktor-faktor penentunya. Baik. Kemudian yang ketiga, tafawutuhum fil ilmi bin nasikh wal mansukh. Ya, perbedaan mereka dalam masalah mengilmui mana yang nasih dan mana yang mansuh. Sahabat yang ini tahu bahwasanya ini ada yang mansuh, sahabat yang lain bilang enggak ada yang mansuh. Ya, misalkan sudah pernah kita bahas yang berkaitan tentang hadis mandi janabah, ya, tentang innamal ma'u minal ma'. Ya, ya, jadi ya, sebuah hadis mengatakan bahwasanya mandi janabah itu kalau inzal, kalau keluar mandi. Sedangkan di hadis yang lain mengatakan ya di hadis yang lain mengatakan ya tidak perlu sampai keluar mani, sampai cukup dengan bertemunya 2 alat khitan saja. Nah, sahabat tidak semua mereka tahu ada hadis yang lain yang bermuji innamal ma'u minal ma' itu. Nah, kemudian yang keempat, ikhtilafuhum fi turuqi daf'i ta'arud bainal dhawahir dan nusus. Perbedaan para sahabat ya dalam masalah metode mereka mengangkat kontradiksi yang terjadi antara zahir nas. Contohnya bagaimana? Al-jam'u bainal ukhtayn bimilkil yamin. Yang tawaqqafa fiha Utsman wa qala hurmatuha harramatha ayatun wa halatha ayah. Wa khalafahu fi dzalika Aliun wa Zubair farau al-mana' li anna ayat at-tahrim akhas. Ya. Perbedaan para sahabat dalam mengangkat kontradiksi. Yang mana kan kita sudah simpulkan kemarin di pembahasan akidah ya, bahwasanya yang namanya ta'arud itu harus dihilangkan. Karena hukum asalnya ta'arud itu tidak ada. Ta'arud itu harus berusaha kita untuk menjamaknya, mengkompromikannya. Bagaimana agar dia bisa dijamak. Nah, para sahabat itu punya metode yang berbeda-beda dalam menjamak itu. Gitu. Contohnya dalam kasus al-jam'u bainal ukhtain bimilkil yamin. Nah, dalam ayat wa antajma'u bainal ukhtain. Ya. Antajma'u bainal ukhtain. Enggak boleh menikahi 2 orang ya perempuan yang mereka berdua itu adik kakak. Nah, kemudian Utsman mengatakan, saya tawakuf dalam masalah ini, artinya tidak membolehkan, tidak melarang. Kenapa? Kata Utsman, karena ada satu ayat yang mengharamkan
yaitu wa anta jima'u bainal ukhtayain, wa anta jama'u bainal ukhtain, dan ayat yang lain malah menghalalkannya, yaitu auma malakat aimanukum. Nah, kan dua perempuan masuk ke malakat aimanukum kan. Nah, maka ini pendapatnya Utsman dan ini diselisihi oleh Ali dan Zubair. Ali dan Zubair berpendapat, juga jumhur sahabat berpendapat nggak boleh karena ayat yang ayat tentang pengharaman itu lebih spesifik. Ya, wa tajma'u bainal ukhtaini kan lebih spesifik dari ayat au ma malakat aimanukum. Au ma malakat aimanukum itu artinya perempuan-perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Budak masuk di situ. Ya, istri masuk di situ. Oh berarti ya perempuan kakak dan adiknya itu masuk di situ gitu maksudnya. Tapi itu terlalu umum untuk mengumpulkan duanya di situ. Nah, baik. Jadi ya, ini adalah perbedaan para sahabat dalam mengangkat kontradiksi itu. Kemudian yang kelima, ikhtilafuhum fi tafsirin nusus, perbedaan para sahabat ketika menafsirkan nas-nas. Ya, menafsirkan nas-nas. Misalkan ikhtilafnya para sahabat, apa yang dimaksud dengan kata al-qura? Ya, di surat Al-Baqarah itu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, perempuan yang ditalak itu mereka masa iddahnya adalah 3 quru. Nah, para sahabat berbeda pendapat tentang kata quru ini. Quru itu dimaksud apa? Ada mengatakan masa suci, ada mengatakan masa haid. Nah, kenapa berbeda-beda pendapatnya? Karena secara lugoh, quru itu bisa haid, bisa tuhur. Nah, wan bana alaihi al-khilaf fil iddah hal hiya thalathiyat am thalathu athhar. Berarti masa iddah itu 3 kali haid apa 3 kali tuhur? Kan beda-beda jadi. Nah, ya perbedaan pendapat di situ. Nah, ada nasnya enggak ini? Ada nas. Yang keenam sekarang, ikhtilafuhum fil ijtihad fi ma laysa fihi nas. Nah, ini ikhtilaf mereka dalam berijtihad di suatu permasalahan yang tidak ada nasnya. Ya, dalam permasalahan tidak ada nasnya. Ini banyak contohnya. Misalkan dalam kasus pembagian sawadul iraq, ya, pembagian harta rampasan perang. Baik. Ya. Fabaduhum ra'an yaksama sawadul iraq alal fatihin wa baduhum ra'a tarkal kismah. Ya, jadi harta-harta dan budak juga masuk ke situ ketika membebaskan Irak itu. Ya, ada yang menganggap bahwasanya ya, yang membebaskan Irak, pasukan-pasukan yang terjun langsung, ya, yang maksudnya garis terdepan saja yang dapat pembagian harta itu. Nah, sebagian yang lain berpendapat nggak usah dibagi, itu dibawa ke Baitul Mal aja. Nah, jadi ada khilaf para sahabat di sini fi ma laisa fihi nas. Baik. Nah, itu dia ikhwah, ya sebab-sebab khilaf fikih yang terjadi di kalangan para sahabat. Yang penting kita pahami ini dengan baik, ya agar kita bisa memaklumi terjadinya khilaf-khilaf di kalangan para sahabat bahwa itu memang adalah sebuah sunnatullah. Ya, ada 100 kepala maka akan ada 100 pendapat kata para ulama. Ya, ada 100 kepala maka akan ada 1 karakter yang harus dipahami. Artinya perbedaan-perbedaan itu ya pasti perbedaan kepribadian, karakteristik, perbedaan keilmuan, latar belakang dan sebagainya itu sangat-sangat mempengaruhi hasil ijtihad seseorang. Nah, Allah taala ala wa alam. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan adabul khilaf inda sahabah, ya, bagaimana adab khilafnya para sahabat. Wallahu taala alam. Ya, walhamdulillahirabbil alamin.